Wah, Si salah satu ini. Ni hao. Jadi pada kesempatan kali ini kita bakalan berkeliling di salah satu ikon kota Yangzhou. nah jadi ini adalah destinasi wisata kali ini yang bernama Museum Grand Canal atau yang dalam bahasa Mandarin disebut Zhongguo Taiyunhe Boguan. Nah, jadi seperti yang dibilang oleh temanku tadi, tempat ini adalah ikon kota Yangzhou. Nah, kita bakal berkeliling nih untuk mempelajari sambil jalan-jalan sejarah-sejarah yang ada di dalam Grand Canal ini sebagai salah satu kanal raksasa yang tua yang berada di dunia. Oke. Jadi di sini tidak hanya tentang sejarah yang ada di Cina, tetapi juga sejarah dari negara lain juga. Jadi kita bakalan seru dan mengeksplor berbagai sejarah yang ada di museum kali ini. Oke, jadi kita sudah di dalam dan kita mau masuk ke museum ini dan kita harus membawa paspor, yaitu paspor, maaf kebalik. Jadi paspor ini untuk masuk akses kita karena kita kan nggak punya kayak KTP yang ada di Cina. Jadi kita coba pakai paspor ini dan menunjukkan pada kalian gimana cara masuk. Jadi paspor kita di-scan untuk akses masuk ke dalam museum ini. Jadi kita udah masuk dan kita udah ada di dalam museum dan bakalan keliling di museum ini yang mungkin dapat memberi info tentang museum yang ada di sini dan kita akan berbagi dengan kalian. Seperti info guys, tadi kita sempat ada kendala, tripod kita disuruh ninggalin di depan, kita nggak boleh bawa tripod. Jadi mohon maaf jika banyak shake dalam vlog kita kali ini. Tapi semoga kalian tetap enjoy. Jadi kita udah di dalam museum, tepatnya di depan bangunan utama museum ini. Nah, jadi kalau kalian tahu, bangunan museum ini itu terinspirasi dari gaya dinasti Tang yang baru. Jadi museum ini tuh di dalamnya menampilkan sebuah Grand Canal, yaitu kalau di bahasa Cina disebut Zhongguo Taiyunhe, yang berarti sungai besar Cina. Nah, Grand Canal sendiri itu adalah sungai buatan. Ini tuh membentang dari Beijing sampai ke provinsi Zhejiang. Museum Kanal Besar Tiongkok atau Zhongguo Taiyunhe Boguan adalah museum bertema kanal komprehensif modern pertama di Tiongkok yang mengintegrasikan perlindungan peninggalan budaya, pemeran penelitian ilmiah, dan pendidikan sosial. Terletak di tepi kanal besar kuno, memiliki luas sekitar 80.000 meter persegi. Bangunan utama terdiri dari museum baru bergaya dinasti Tang dan menara kan yang melambangkan kapal besar di kanal. Ini tuh museum yang paling besar yang ada di kota kita dan di kota kita tuh masih banyak museum-museum lainnya dan tapi yang salah satu dan terbesar itu ya museum ini dan mungkin yang di museum lainnya itu tidak selengkap yang ada di museum ini. Jadi museum ini itu adalah ikon kota Yangzhou sendiri. Iya. Karena Yangzhou terkenal akan Grand Canal atau sungai besar. Dalam bahasa Cina tadi kita sebut apa? Taiyunhe. Taiyunhe.
kita sudah sampai ke dalam museumnya. Jadi museum ini itu seperti yang tadi dijelaskan di awal, berisi tentang Grand Canal atau dalam bahasa disebut Hayunke. Hayunke sendiri itu adalah sungai buatan yang amat terkenal akan sejarahnya di Cina ini. Bahkan Taiyuan ini pun dikenal sebagai salah satu dari sekian banyak sungai buatan yang ada di dunia dan menjadi simbol kemajuan teknologi dunia kuno atau ancient world. Jadi banyak sekali peristiwa sejarah yang terjadi di sepanjang sungai Taiyuan ini, seperti peperangan, kesenian, bahkan arsitektur dan sumber kehidupan ada di sungai Taiyuan ini. Nah, jadi mari kita berjalan-jalan sambil mempelajari sejarah dari Taiyuan. Kanal besar yang membentang sepanjang 1794 km merupakan salah satu proyek hidrolik terbesar dalam sejarah manusia. Dibangun dalam beberapa bagian mulai dari abad ke-5 Masehi, lalu mulai dirancang sebagai sarana komunikasi terpadu bagi kekaisaran untuk pertama kalinya pada masa dinasti Sui Tiongkok kuno yang berkuasa mulai dari 581 sampai 618 Masehi. Pada abad ke-13, wilayah ini terdiri dari lebih dari 2000 km saluran air buatan yang menghubungkan lebih daerah aliran sungai utama Tiongkok. Kanal ini merupakan pilar perekonomian, stabilitas sosial, dan fungsi pemerintah di Tiongkok kuno. Hal ini juga membantu evolusi kebudayaan Tiongkok dengan meningkatkan komunikasi antara selatan dan utara. Jadi, pada bagian ini adalah bagian dari replika terakota. Terakota merupakan salah satu peninggalan bersejarah dari dinasti Qing, yaitu dinasti pertama yang memerintah Cina. Terakota merupakan kuburan dari Raja Qin Shi Huang yang menjadi raja pertama Tiongkok. Jadi, di museum ini tidak hanya tentang sejarah Grand Canal, tetapi juga tentang sejarah yang ada di Cina. Salah satunya yaitu dari dinasti Qing. Ini salah satu peninggalan dari dinasti Qing, yaitu pakaian. Adalah dinasti terakhir yang ada di Cina yang terakhir kali memerintah pada tahun 1912 sebelum terjadinya revolusi yang ada di Tiongkok. Qing Dynasty merupakan dinasti terakhir yang memerintah daratan Cina. Dinasti ini bukan dari etnik Han melainkan berasal dari Manchu. Dinasti ini memerintah dimulai pada tahun 1644 hingga 1912. Kaisar pertama dinasti Qing adalah Nurhaiji dan berakhir pada Kaisar Puyi. Dinasti ini berakhir disebabkan terjadinya revolusi Cina serta masalah internal kerajaan. Nah, jadi guys, gimana di studio? Di studio terlalu banyak orang dan crowded sehingga kita tidak bisa menjelaskan tentang karena kalau kita terlalu berhenti lama kita bakal dimarahi oleh petugas museum. Nah, jadi mohon maaf guys kalau di video ini kita kurang interaksi sama kalian, cuman kita usahakan untuk memberi materi supaya video ini masih tetap bermanfaat seperti biasa. Jadi keep support us. Jadi kita bakal ke lantai 2 untuk menemukan tempat bersejarah lainnya dan bakal menemukan hal-hal baru tentang sejarah dari negara-negara lain dan tentang seputar Cina juga. A few moments later. Jadi kali ini saya sudah sampai di studio 4 yang tentang Grand Canal dari belahan dunia atau dari berbagai dunia. Salah satunya dari Amsterdam dan juga Venesia. Dan ini merupakan contoh dari Grand Canal dari studio 4 ini. Amsterdam merupakan salah satu kota yang memiliki ketinggian di bawah permukaan laut. Kota ini memiliki 165 kanal. Kanal-kanal itu memenuhi seperempat bagian kota Amsterdam dengan panjang yang mencapai 100 km. Kanal-kanal Amsterdam mulai dibangun pada abad 17 dan masih berfungsi. Kita bakal lanjut ke rooftop yang bakal menemukan The Secret of Garden yang ada di museum. Dan kami kita juga bakal menemukan ikon dari Grand Canal Museum ini, yaitu sebuah pagoda yang tinggi menjulang. Ya, yang ada di rooftop. Jadi bakalan seru banget di sana dan kita bakal menemukan taman yang sangat indah dan ikonik.
Nah guys, jadi kita sekarang lagi rehat setelah berkeliling museum. Nah jadi sambil istirahat kita mau ini sharing-sharing fun fact mengenai museum ini. Nah fun fact-nya Yaitu di sini tuh beberapa wisatawan tuh datang ke sini memakai pakaian tradisional Cina agar bisa menambah kesan ala-ala kuno pada zaman dahulu. nah, Jadi tuh banyak anak muda tuh memakai pakaian tradisional Cina, tetapi juga tidak hanya anak muda, tetapi juga orang tua. Dan bahkan aku juga pernah menemui ada juga yang pre-wedding atau melakukan hal lainnya. padahal kita tadi baru mau sharing-sharing ya guys, tapi malah kita sudah diusir karena Waktunya udah habis dan bakalan ditutup bagian rooftopnya atau semuanya nggak tahu. Karena ini pertama kali kita sampai diusir oleh petugasnya. ya jadi kita lagi istirahat tapi tiba-tiba dikagetin sama petugas. Emang ya nasib lah. Iya, perlu istirahat karena ini tuh museumnya sangat besar banget. Dan bahkan kita tuh belum masuk ke semua studio yang ada di museum ini. Ya. Jembatan Merah sendiri itu tepat berada di mana? Depan kita, Nah, bukan depan pas, tapi depan sana. pintar. Nah, berada di depan kita sekaligus berada tepat di atas Grand Canal itu sendiri. Iya. Dan di bawahnya itu juga ada wisata untuk menaikin kapal. Sebelumnya itu kita ada rencana untuk naik kapal, tapi ternyata udah tutup, jadinya nggak jadi. Nah, itu guys, kita bukan bikin alasannya, memang sudah tutup. Ya, mungkin kalau belum tutup, mungkin kita bisa explore di salah satu tempat itu. Nah. Tapi sebelumnya kenapa kita nggak naik kapal pada waktu pertama kali? Karena waktu itu panas banget dan juga bakal kebakar kan kulit kita, nggak mungkin karena sekarang itu musim panas. Ya, kebetulan hari ini tuh lebih dingin, sampai-sampai turun salju. Iya. Dingin sekali.我啊，对啊，李草，没事啊，没事啊，我也嗯我也笑一点的。啊，你少少一点啊。那英文和中文都会也挺厉害的。哪里啊？你们年纪也不大哦。好， Few minutes later. Jadi kita habis diajak ngobrol dan kita dikasih salah satu ini untuk dimakan. Ini timun Cina. Agak berbeda, kurang mulus. Oke guys, kita sudah sampai ke penghujung petualangan kali ini. Kita sudah selesai berpetualang, berkeliling dan juga bersenang-senang dalam Museum Grand Canal. Serta kita mendapatkan experience yang lebih dan mengetahui tentang sejarah Cina yang lebih dalam melalui museum ini. Terima kasih sudah mau belajar bersama kami. Thanks for watching. See you next time. Cai Chen.